Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, kami dari PKM Ngajis di TI pada hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan makalah kami yang bertema perbaikan pengelolaan data absensi dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan tim saya lebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Hadi Marco selaku ketua. Kemudian Ibu Ria Layangsari selaku sekretaris, saya Meta Amelia, anggota, Bapak Fadliansyah dari Departemen TI dan Bapak Habibullah dari Departemen TI selaku anggota, Bapak Alverio Rizvan dan Bapak Elman dari Departemen Aker selaku anggota. Departemen Ketenagakerjaan mengemban amanah yang cukup besar dalam manajemen SDM PT Pusri Palembang, sehingga memiliki load pekerjaan yang sangat tinggi karena banyaknya item hak dan kewajiban karyawan yang harus dikelola. Semakin variatif load pekerjaan, semakin kompleks kebutuhan perbaikan. Untuk itu, kami kumpulkan terlebih dahulu data-data komplain karyawan, karena komplain ini bisa menjadi alat ukur yang valid terhadap permasalahan yang ada pada karyawan. Dengan menggunakan 3 tools, yaitu fixed line, web aplikasi, dan chatbot, diinventarisir beberapa masalah yang sering muncul dan dipertanyakan dalam komplain setiap bulannya, yaitu yang pertama 274 absen masalah, 153 lembur tak terbayar, 129 slip gaji yang membingungkan, dan 91 cuti di ISS yang bermasalah. Maka dari itu, tema yang kita angkat adalah perbaikan pengelolaan data absensi dengan menggunakan teknologi berbasis aplikasi. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Ibu Ria Layangsari. Silakan, Mbak. Penyebab dominan 1. Mesin absensi rusak. Hal ini disebabkan banyak hal antara lain usia pakai mesin, lokasi mesin, karakter pengguna mesin, dan kestabilan jaringan listrik. Kedua, biaya maintenance mahal, khususnya mesin-mesin yang ada di lokasi yang jauh dari Palembang. Perbaikan mesin ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak efisien. Ketiga, software mesin tidak kompatibel dengan aplikasi SAP. Dikarenakan mesin ini tidak memiliki logika program yang cukup mumpuni untuk mendeskripsikan kecocokan data absensi dengan jadwal kerja aktual karyawan, maka hal ini menjadi penyebab seringnya terjadi kesalahan deskripsi data. Berdasarkan diagram Pareto ini merupakan masalah yang paling dominan. Ketiga hal tersebut merupakan penyebab bermasalahnya data absensi karyawan. Lanjut, Pak Rio. Terima kasih Mbak Ria. Slide berikutnya adalah the plan atau rencana yang telah kami siapkan. Yang pertama adalah membeli mesin absensi yang lebih canggih. Total yang dibutuhkan adalah Rp278.300.000. Rencana yang kedua adalah membeli aplikasi dari pihak eksternal yang sudah punya rekod terpercaya seperti Telkom dan perusahaan lain. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp270.750.000. Rencana ketiga adalah bekerja sama dengan Telkomsel, yaitu memanfaatkan aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Telkomsel, dalam hal ini gratis. Yang keempat adalah membuat aplikasi sendiri. Next, pilih yang mana? Kalau kata orang Palembang itu menpacak gratis ngapa nak mayar. Ya, dalam hal ini kita pilih plan yang ketiga dan keempat, yaitu bekerja sama dengan Telkomsel dan membuat aplikasi sendiri. Oke, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Elman. Silakan Pak Elman. Baik, terima kasih kepada Saudara Rio. Saya akan coba melanjutkan. Jadi dari dua solusi tadi kami memutuskan untuk memanfaatkan aplikasi gratis yang dikembangkan dengan Telkomsel. Di sini kita bekerja sama dengan Telkomsel. Yang pertama, kita mengundang pihak Telkomsel untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Kemudian kita lengkapi data apa yang dibutuhkan untuk simulasi aplikasinya nanti. Setelah itu kita melakukan tes WOT terkait aplikasi yang akan kita gunakan ini. Proses terakhir kita melakukan cek keamanan terkait konsumsi data yang digunakan di simulasi ini. Nah, pada saat kita sudah mau final, ini kita konfirmasi ke Telkomsel tapi sayangnya Telkomsel merubah kesepakatan. Nah, di sini kita sedikit kecewa sehingga akhirnya kita batal menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ian. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana kami memulai untuk perubahan ini. Pertama, kami merencanakan untuk memanfaatkan web yang sudah ada. Ini servis yang kami gunakan yaitu servis e-kios loginnya. Jadi jika karyawan atau TKNO itu punya bed, maka kami akan membuat dia bisa absensi pada sistem aplikasi yang kami buat. Jadi cukup memasukkan username dengan password, nanti dia akan memilih antara in dengan out. Di sana juga kami juga menyiapkan backend untuk membuat datanya masuk seolah-olah dia absen melalui mesin finger scan. Jadi tidak banyak yang dilakukan karena dia langsung mendirect langsung data dari mesin absensi. Jadi proses yang sebelumnya dilakukan dengan mengabsen pada mesin, sekarang udah bisa langsung dari aplikasi. Nah, step-step yang tadi itu kami buat, kami selesaikan, dan kami hosting ke web hadirpusri.net. Kami buat itu bisa intranet dan internet, sambil menunggu aplikasi mobile IAM-nya jalan. Kemudian setelah go live, tentu ada evaluasi dari data-data yang sudah masuk. Sekalian itu juga testing aplikasi di jaringan internet dan intranet. Aplikasi hadirpusri.net ini akan terus berjalan sambil menunggu tahap pengembangan pada iOS. Jika yang iOS sudah berjalan, maka akan kami stop penggunaan hadirpusri.net ini. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Habib. Baik, terima kasih Kak Fadli. Memang betul pada akhirnya pilihan kami jatuh pada pengembangan aplikasi secara in-house. Nah, seperti yang terlihat pada presentasi, ada beberapa tahap yang kami lalui. Poin pertama itu ke aplikasi berbasis Android. Nah, pada tahap ini kami lebih memilih menggunakan teknologi Flutter. Nah, tentu banyak teknologi yang memiliki kemampuan untuk membangun aplikasi mobile. Kenapa Flutter? Karena Flutter tersebut dikembangkan langsung oleh Google, jadi secara support sudah terjamin, dan yang paling penting adalah kemampuan Flutter untuk mengcompile aplikasinya ke multiplatform, salah satunya iOS. Nah, tentu untuk aplikasi IM Pusri ini, versi iOS-nya sedang kami siapkan untuk dipublish ke App Store. Nah, yang kedua, persiapan kami adalah membangun backend aplikasinya. Backend aplikasi itu adalah komunikasi antara front end, ialah mobile apps tadi, ke database kita. Database tentunya on-premise di Pusri. Nah, untuk teknologi ini kami menggunakan .NET Core. Nah, .NET Core itu basisnya Microsoft ya. Jadi secara kestabilan itu lebih terjamin. Nah, untuk database-nya kami menggunakan Microsoft SQL Server. Di sini kayaknya masih ada syarat tulis, masih tertulis MySQL. Nah, kemudian untuk notifikasi ke user, di situ kan ada notifikasi peringatan belum absen atau ada pemberitahuan dari manajemen. Nah, di situ kami menggunakan Firebase. Firebase ini base-nya Google juga ya. Kemudian ada lagi evaluasi support data kehadiran TKO dan TKNO. Kemudian kami juga telah melakukan pengetesan aplikasi tersebut baik di jaringan intranet maupun internet. Nah, kemudian poin selanjutnya ialah implementasi atau sosialisasi aplikasi dengan menggunakan sosial media. Dan terakhir adalah sosialisasi dengan menggunakan surat pengumuman ke members. Baik, mungkin poin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pak Hadi Martos. Kita lihat after effect setelah dilakukannya perbaikan ini adalah yang pertama, ini evidence-nya yang bisa kita lihat. Ada
di periode 2019 November dan hingga ke 2020 Maret itu total absensi yang bermasalah ada sekitar 2000-an data. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, per April mulai turun jadi sekitar 600-an data. Ketika perbaikan ini dijalankan, ternyata ada manfaat tambahan yang di luar ekspektasi awal, di luar rancangan yang sebelumnya. Kenapa kami buat perbaikan ini? Manfaat tambahan yang dimaksud adalah situasi pandemi. Ketika perusahaan mewajibkan penetapan protokol untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, yaitu kebijakan WFH dan physical distancing, solusi yang awalnya direncanakan hanya dijadikan pendamping mesin absensi, ternyata menjadi solusi utama dalam menerapkan protokol kesehatan. Karyawan tidak harus lagi datang ke mesin absensi yang menyebabkan potensi penularan COVID jadi semakin tinggi. Untuk itu, ini adalah manfaat yang tidak bisa kami ukur nilai rupiahnya, tapi kita bisa sama-sama membayangkan seberapa besar rupiah yang akan nanti keluar ketika perusahaan harus mengganti biaya berobat, perawatan, dan lain-lain. Yang kami masukkan after effect-nya secara biaya adalah yang benar-benar kita hitung secara real. Yang pertama, kerusakan absensi mesin setiap tahun itu kalau dirata-ratakan itu ada sekitar 10 mesin totalnya. Dan 3 maksimal yang ada di luar Palembang. Jadi secara total, biaya per tahun untuk maintenance biaya perbaikan mesin absen ini sekitar 28 juta. Setelah perbaikan, itu tidak ada lagi mesin di daerah yang kami maintenance. Di dalam lokasi Palembang pun, jika memang itu tidak terlalu dibutuhkan, tidak kami perbaiki. Physical distancing, ini yang saya bilang after effect tadi. Yang ketiga, produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan ini kami akan tampilkan video preview singkat yang mungkin bisa menjadi masukan kenapa ini sangat benar-benar berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. Ini kerjaku. Setiap hari harus memasarkan produk PT Pusri Palembang. Jualan pupuk sekarang tidak mudah. Kalau dulu tinggal duduk manis, angkat telepon dari customer, pupuk udah laku. Zaman sekarang jualan harus mobile, bahkan dari pagi hingga malam. Belum lagi harus sesuai jadwal sama customer. Itu pun sudah di luar jam kerja. Ya Bu, pagi Bu. Ya Bu, sebentar ya Bu ya, saya baru datang nih, absen dulu ke kantor. Sebentar ya, nanti jam 8 kita ketemu ya Bu ya. Ya Bu, makasih. Sebelum pulang, harus ke kantor lagi untuk absen. Terkadang lupa untuk absen. Akhirnya gaji terpotong. Aduh, udah kerja capek-capek, mana gaji dipotong lagi. Hah. Tapi itu dulu. Sekarang ada absensi online Pusri. Bisa absen dari rumah sebelum prospek ke pembeli. Bisa tetap fokus, jualan tanpa repot, harus ke kantor lagi. Bisa bangun relasi lebih banyak, hingga target penjualan tercapai. Ya halo Pak, iya Pak, ini saya lagi di perjalanan Pak. Siap-siap, oke Pak, makasih Pak. Bisa happy-happy, karena lihat slip gaji nggak terpotong lagi. Alhamdulillah, jadi potong lagi nih gaji. Terima kasih tim SDM dan TI. Saya Diki dari PPD Lampung mengucapkan terima kasih kepada PKM Ngaji dan TI atas inovasinya membuat IN Pusri yang mempermudahkan kegiatan kami yang ada di lapangan. Absen online IN Pusri. Terima kasih SDM dan TI Pusri telah membuat absensi online buat kami. Kami bisa jadi lebih fokus jualan.